wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatvayoda. Salam Aditya Karya Mahatvayoda. Salam Podka. Podcast Karang Taruna ya. Malam ini saya Suci nih. Perkenalan dulu ya kali ya. Mungkin ada yang belum kenal nih ya. Suci ini bersama Bung Ulil Amri. Ini beliaunya sekretaris Karang Taruna Kabupaten Kudus. Nah, malam ini pembahasan kita tentang sejarah Karang Taruna di Kabupaten Kudus nih. Mungkin bagi teman-teman semuanya banyak yang belum tahu sejarahnya Karang Taruna di Kabupaten Kudus itu seperti apa. Nah, di sini kita sudah ada narasumber terpercaya ya. Ini penggerak dari Karang Taruna Kabupaten Kudus juga. Nantinya kita akan bertanya-tanya nih, bagaimana sih awal mulanya aktifnya kembali Karang Taruna Kabupaten Kudus sampai saat ini. Nah, selamat malam Bung Ulil. Ya, sehat ya Kak ya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, di sini pembahasan kita tentang sejarah Karang Taruna. Ya. Nah, di Kabupaten Kudus itu berdiri atau mulai aktif lagi tahun berapa? Lalu penggagasnya itu siapa? Bisa mungkin berbagi sharing-sharing lah. Ya, begini. Karang Taruna di Kabupaten Kudus itu mulai ada sekitar tahun 80-an. Berjalan dengan berjalannya waktu pada tahun 1999 karena terjadi gelombang reformasi dan kebetulan dinas Kementerian Sosial dibubarkan oleh Gus Dur. Jadi akhirnya Karang Taruna itu juga ikut bubar karena tidak punya induk untuk bernaung, karena Karang Taruna merupakan organisasi yang di bawahnya pemerintah, dan Karang Taruna ini adanya di desa Karang Taruna. Kalau di tingkatan kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional itu namanya forum ketua atau forum pengurus Karang Taruna. Jadi yang punya pasukan ya di desa, karena desa dan kelurahan intinya seperti itu. Nah, itu yang punya pasukan. Nah, di Kabupaten Kudus sendiri antara tahun 97 sampai dengan 2003 itu vakum karena terjadinya guncangan di pemerintahan, bahwa sekarang Kementerian Sosial hilang. Akhirnya banyaklah terjadi masalah sosial di desa maupun di kota. Tapi Karang Taruna sendiri berdiri mulai ada itu sejak tahun 60 pada yaitu tepatnya kalau lahirnya itu tanggal 26 September. Itu dimulai di Jakarta, tepatnya di Menteng, karena di daerah itu banyak permasalahan sosial yang timbul. Nah, dari perjalanan itulah Karang Taruna pada tahun 2004 itu mulai lahir kembali di Kabupaten Kudus, digawangi oleh Bung Sulhadi. Dari rumahnya itu alamatnya di Gudamanis, sampai dengan tahun 2004 sampai 2008 itu salah satu prestasinya adalah Karang Taruna Kabupaten Kudus pada tahun 2005 menjadi tuan rumah BPKT pertama di Jawa Tengah. Wah, mantep kali itu ya. Tempatnya ada di Desa Kiri. Didatangi teman-teman dari Jawa Tengah. Yang saya ingat itu tahun 2005. Itu BPKT pertama. Tahun 2008 itu Bung Sulhadi mengundurkan diri, lalu ditunjuklah PLT dari sekretaris Karang Taruna, itu Pak Budi Sudesto, untuk
menggawangi atau melanjutkan kepengurusan Pak Soedi tadi sampai dengan tahun 2010. Nah, pada tahun 2011 Karang Taruna Kabupaten Kudus mulai menggeliat lagi dengan kegiatan-kegiatannya sosial yang semula di Kabupaten Kudus itu tidak kenal yang namanya Bulan Bakti Karang Taruna, sudah mulai diperkenalkan dengan Bulan Bakti Karang Taruna, terus kegiatan-kegiatan sosial, terus adanya pelatihan-pelatihan untuk pemuda mengenal dengan kegiatan-kegiatan sosial, terutama PMKS, karena Karang Taruna itu rohnya ada di PMKS. Kalau Karang Taruna tidak tahu PMKS, ya maka hilanglah rohnya Karang Taruna itu. Sumber kegiatan Karang Taruna itu bersumber dari PMKS, karena Karang Taruna jiwanya itu harus berjiwa sosial. Berjiwa sosial, apapun harus dimulai dengan jiwa sosial. Nah, jiwa sosial ini harus dibarengi dengan perasaan senang. Iya, harus senang dulu. Nah, ya mungkin nyanyi. Makanya di Karang Taruna itu ada satu manajemen rock, rekreasi, organisasi, olahraga dan kesenian. Itu pertama mesti harus. Jadi kalau anggota Karang Taruna itu tidak usah dikenalkan, pertama-tama nggak usah dikenalkan yang berat-berat. Yeah. Contoh administrasi buat kubel misalnya, atau web, nah, itu malah nanti tidak akan jalan. Tapi berat ya Pak ya? Kan karena terlalu berat, karena ada tahapannya. Karang Taruna, teman-teman kalau mau menggerakkan Karang Taruna di desa itu harus dimulai dengan rock atau yang artinya rekreasi, olahraga dan kesenian. Diajak olahraga, diajak rekreasi. Maksudnya rekreasi itu ya boleh lah dikatakan piknik atau, tapi sebenarnya tidak itu. Rekreasi itu berkreasi, anak-anak mudanya untuk diajak berkreasi, terus akhirnya terjadilah inovasi. Kalau olahraga mungkin ada yang sudah melakukan, ada yang belum. Jadi kalau tidak bisa rekreasi, ya olahraga dulu, biasa main voli, badminton, senam kali ya? Senam, biar badannya sehat. Oh iya. Maka akhirnya pikirannya pun sehat. Kalau senam pasti kan tertawa. Iya. Kalau badannya sehat. Iya. Makanya dikatakan Karang Taruna harus senang-senang. Jangan dibuat yang berat-berat. Oh. Itu iya. Terus ada kesenian. Kesenian salah satunya nyanyi. Oh iya. Bisa nyanyi. Oh iya. Kan kalau bisa nyanyi nanti kalau harus nyanyi. Contohnya kita berkesenian, satu bisa rebana, bisa orkes Melayu. Ya, orjen. Iya, orjen tunggal bisa. Oh iya. Dengan menyanyi kan senang, ya toh? Betul. Akhirnya pada tertarik. Jadi kita selaku Karang Taruna tidak boleh mengkotak-kotakan, wah itu senangnya dangdut, ini senangnya ya itu harus diakomodir semua. Semua dilakukan semua, insya Allah semuanya akan senang di Karang Taruna. Karena apa? Yo nanggap dangdut, yo nanggap terbangan, ya toh? Yo pengajian, terus yo yang lain. Ya, nah, itu yang mendasari teman-teman Karang Taruna bisa berkegiatan sosial itu akan mantap dan akan selalu berjalan. Kegiatan karena pada prinsipnya Karang Taruna itu tujuannya adalah tujuan dari kegiatannya itu adalah menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial bagi pemuda. Anggotanya, iya. Kan pemuda, anggotanya kan pemuda, iya. Walaupun sampai umur 45 tahun maksudnya. Oh iya. Iya. 13 sampai 45 tahun itu Karang Taruna. Nah, melanjutkan sejarah tadi di Kabupaten Kudus Karang Taruna tadi. Nah, dari tahun 2011 sampai dengan 2016 itu dipimpin oleh
ada dua kepemimpinan. Satu Mas Aris Suryono, yang satunya lagi Mas Agus Imakuddin. Nah, ini kegiatan cukup banyak dan bervariatif. Ada pengobatan gratis, ada live musiknya juga, kegiatan live musik, terus juga yang kegiatan sosialnya yang lain banyak. Dari kalau puasa ada apa namanya bagi takjil seperti itu. Nah, sejak tahun 2016 ini berarti benar lagi mengadakan yang namanya temu karya, organisasi. Nah, saat itu Karang Taruna Kabupaten Kudus mulai digawangi oleh Bung Bisa Akbar sampai dengan tahun ini 2021. Nah, di kepemimpinan Bung Bisa Akbar ini juga kegiatannya bervariatif, lebih menonjolkan ke kegiatan apa namanya perannya Karang Taruna untuk berkegiatan sosial, baik mandiri maupun tidak mandiri. Maksudnya mandiri apa? Teman-teman Karang Taruna di desa itu sudah mulai bisa berkiprah, kegiatan sosialnya adalah mandiri, tidak menggantungkan anggaran dari desa. Dia mulai dari menggali anggaran dana atau donasinya, terus membagikan kepada warga yang memang membutuhkan atau PMKS tadi. Jadi sampai saat ini perkembangannya adalah seperti itu, dari mulai masih menggantungkan terhadap anggaran dari daerah sampai saat ini sudah bisa mandiri. Kenyataan banyak sekali yang sudah mandiri, jadi dia membuka donasi untuk kegiatan penanganan PMKS-nya. Itu sekelumit perkembangan kegiatan perkembangan keaktifan Karang Taruna Kabupaten Kudus. Saya kira itu. Wah, semakin banyak ya, semakin kompleks nih ceritanya. Jadi mulai dari ketidakaktifan, lalu dipimpin tadi Mas Hadi itu tadi, sampai saat ini Bung Visa. Dan itu pun perkembangan zaman pun itu pastinya kan dinamis ya, dinamis. Dan sampai saat ini pun mungkin kita sudah merasakan saat ini juga ada kaum milenial ini ya. Itu juga sosial tapi milenialis gitu loh ya. Nah, jadinya tadi mulai dari organisasi Karang Taruna yang bergantung dari dana, dari anggaran dan sekarang sudah menjadi organisasi mandiri. Salah saya tadi ada Kube, ada web gitu kan. Iya, buka donasi dan kemitraan yang lainnya ya. Nah, di sini tadi tentang Karang Taruna yang senang-senang. Nah, kita bahas ini lebih menarik ini ya. Karang Taruna senang-senang, benar tadi memang kita menarik teman-teman untuk bergabung di Karang Taruna. Terkadang anak milenial saat ini kan kalah dengan gadget ya Pak ya, kalah dengan gadget, merasa kalau kumpul Karang Taruna atau kumpul organisasi itu kurang menarik kali, lebih menarik di HP kali ya. Nah, tetapi tadi sudah ada yang namanya olahraga, rekreasi dan kesenian. Di situ pun olahraga kalau di desa biasanya yang sering digandrungi adalah voli, sepak bola, bulu tangkis, badminton. Lalu itu olahraga. Kalau di bidang rekreasi mungkin diselip-selip ya kan, mungkin ada dan juga ada kesenian. Benar, seperti di Kabupaten Kudus itu yang sering mengadakan nyanyi itu dari Karang Taruna mana itu kayaknya? Kota atau mana ya itu? FPKT kota. Itu apa namanya? Lomba nyanyi, iya. Itu berarti sudah menandakan kalau Karang Taruna di Kabupaten Kudus itu sudah lebih maju, selangkah lebih maju, mungkin tidak hanya selangkah ya, beribu-ribu langkah ini. Dan kita sudah mengikuti perkembangan zaman dan juga mengikuti dari gandrungan atau dari kesenangan anak-anak milenial itu tadi. Nah, perlunya Karang Taruna saat ini yang lebih menarik dan senang-senang itu kita juga tidak lepas dari ADART-nya pastinya ya Kak ya. Mungkin dari teman-teman sudah pada tahu ya landasannya.
Udah tahu apa belum ini? Oh, banyak. Mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu. Nah, cari tahu ya. Sekarang searching udah banyak sekali. Kita bisa searching di Google ada. Kalau nggak tahu, tanya dulu sama ketuanya. Mungkin ketuanya ada yang nggak tahu nih, ya kan? Iya. Nah, itu terkadang lupa, ya kan? Mungkin saat ini juga masih ada. Mungkin masih ada dari karang-taruna desa yang belum tahu bahwa kita sudah punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Iya, itu juga kita berjalannya organisasi juga pastinya sudah diatur ya. Dan di situ kita kemitraan, kita bekerja sama dengan desa itu seperti apa, lalu tugas-tugasnya karang seperti apa, sudah dirangkum dan sudah ada itu di situ. Makanya bagi teman-teman Karang Taruna, silahkan buka. Kalau nggak tahu, tanya sama ketuanya. Ketuanya nggak tahu, tanya sama ketua kecamatan. Tambah nggak tahu, tanya sama ketua kabupaten. Nggak tahu lagi, searching lagi, ya kan? Tenang saja ya. Di sini informasi banyak sekali. Jadi teman-teman, yuk yang belum gabung di Karang Taruna, ajak nih tetangga, saudara, teman-teman semua ajak. Ya karena tadi Karang Taruna senang-senang. Iya. Harus senang. Kalau kita mau berkegiatan sosial, kok tidak senang, ya nanti nggak jadi. Iya. Karena apa? Kalau kita berkegiatan sosial dibarengi dengan hati yang senang, nah pasti lebih enak gitu. Iya. Kalau udah senang nanti ya apa namanya? Percuma kita berkegiatan sosial kalau nggak senang, kan mubazir. Iya. Akhirnya timbullah ikhlas. Kalau udah senang, ikhlas. Kalau udah ikhlas semua jalan gitu ya. Jadi tidak kerasanya juga kegiatan sosial pun itu kan melibatkan semua orang ya. Orang banyak. Pastinya netizen saat ini kan juga lebih pedes ya kan. Netizen maha benar kala ini. Tapi tenang saja. Di sini kita ada forum pengurus Karang Taruna, sudah ada wadahnya sendiri ya, sudah ada wadahnya sendiri. Dan di sini pun Karang Taruna tidak saklek-saklek amat lah ya. Kita tadi prinsipnya Karang Taruna harus senang ya, bersosial harus senang. Satu lagi gini, kalau milenial saat ini kan dia lebih terpengaruhi oleh HP. Iya, gadget. Tapi ya saya juga sudah juga merasa bangga karena apa? Dengan HP mereka dia juga bisa melakukan kegiatan sosial. Walaupun itu sebenarnya kalau orang mengatakan sih itu kurang bagus. Contohnya pada saat terjadi bencana, itu kan banyak yang selfie di tempat jadi wisata bencana. Oh, wisata bencana ya. Kan selfie di tempat bencana. Iya. Orang banyak. Nah, itu kan akhirnya jadi wisata bencana. Ya, itu ada keuntungannya, bukan tidak bagus. Bagusnya itu informasi akan lebih cepat ke masyarakat dengan milenial tadi atau anak-anak selfie. Misalkan ada upload lah. Ya, misalkan ada orang tidak punya atau rumahnya jelek, biasanya mereka selfie-nya lebih suka ke arah itu. Tidak misalkan selfie di depan itu bagus, itu enggak. Malah rumah saya biasanya untuk selfie. Biasanya seperti itu sekarang. Karena dengan gejala-gejala yaitu kita dituntut untuk lebih peduli. Betul. Itu kalau selfie tadi selfie ataupun kita memposting memposting tentang rumah reot ataupun bencana, itu tadi termasuk dari PMKS nggak sih? Iya. Jadi kalau rumah kalau bencana kan pasti ada korban bencana. Nah itu termasuk PMKS. Kalau rumah reot berarti rumah tidak layak huni. Penghuninya ini termasuk PMKS. Nah itu yang saya suka saat ini anak muda lebih peka ke situ, walaupun pekanya atau sukanya itu dibarengi dengan mereka kepingin selfie. Karena kan sekarang banyak yang mulai untuk mempunyai rating di
YouTube atau apa? TikTok. Nah, Sekarang TikTok ya, anak TikTokers. Nah, itu berarti manfaat dari gadget ataupun dari perkembangan teknologi saat ini itu juga termasuk salah satu inovasi berkegiatan sosial. Walaupun tadi kita juga sekarang udah banyak Kak, mungkin ada dari YouTube, podcast, lalu ada juga TikTok tadi. Jadi kita lebih tahu kondisi sekitar kita. Nah, di situ juga nanti menggerakkan rasa simpati dari masyarakat yang lain dan menjadikan kegiatan sosial gitu ya. Nah, mungkin itu dulu sih untuk saat ini ya. Nantinya kita akan bahas lagi di seri-seri selanjutnya kali ya. Iya, gimana? Oke, silakan kesan-kesan. Buat teman-teman Karang Taruna di Kabupaten Kudus atau di manapun, saat ini kalau teman-teman mau menggerakkan Karang Taruna, sudah ada Permensos yang baru, itu Permensos 25 tahun 2019. Terus ada anggaran dasar. Sekarang tidak memakai yang namanya peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Yang dipakai sekarang adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah sah dan ditandatangani yaitu pada bulan Januari 2021 kemarin. Kepada teman-teman itu kalau yang ADART-nya belum bisa di-download di Google, tapi kalau Permensosnya ya. Kalau misalkan ada kesulitan dan memang perlu komunikasi atau konsultasi dengan kita, silakan bisa datang ke sekretariat kami di Jalan Diponegoro nomor 31B Kabupaten Kudus. Terima kasih. Terima kasih Bung Ulil Amri. Nah, bagi rekan-rekan yang lainnya tadi sudah disampaikan kalau memang ada komunikasi ataupun pengen sharing atau curhat ataupun tentang permasalahan Karang Taruna, silahkan datang ke sekretariat Karang Taruna Kabupaten Kudus. Tempatnya, lokasinya itu sampingnya dari Rumah Dinas Wakil Bupati. Jalan Diponegoro, kalau sini namanya Proliman. Nah, mungkin pada tempat jualan durian. Tempat jualan durian. Nah, bagi bisa sambil durian. Betul. Selagi kita sharing, selagi kita berdiskusi, sekalian beli durian ya. Bukan duda keren kali ya. Nah, hanya sekilas info ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga diskusi kita kali ini banyak manfaat dan banyak ilmunya untuk kita semuanya. Dan tetap semangat bersosial dan selalu semangat di desanya masing-masing, desa dan kelurahan. Kembangkan terus Karang Taruna dan tetap senang-senang ya. Karang Taruna harus senang, bersenang-senang. Terima kasih dari Suci, dari Kak Amri, Kak Ulil Amri. Terima kasih dan mohon maaf jika ada banyak kesalahan ya. Dari Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatva Yoda. Salam Aditya Karya Mahatva Yoda. Salam podcast.